Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Kak Tanti pada malam hari ini, hari Selasa malam Rabu tanggal 6 Januari 2026. Ya, alhamdulillah nih cuaca cerah ya. Kalau di kedai Pak Itam ini sedikit gerimis ya, bergerimis mengundang. Gerimis mengundang nih. Kalau nanti kelakar dengan narasumber kita malam ini akan panjang cerita gerimis mengundang, karena akan ada yang namanya sampiran, terus kemudian pembuka, dan kemudian ala-ala pantun lainnya. Nah, hari ini kita ada Bang Royhan yang Kak Tanti akan serahkan nanti siapa kelakarnya dengan tamu kita yang bernama Ki Bujang Belantu. Oke, tinggilah batang pohon genayun, sungguhlah cantik si bunga sepatu. Mari datang kita berpantun asik ala Bujang Belantu. Malam hari ini kita akan kelakar dengan Bujang Belantu yang akan dipandu oleh Bang Royhan. Silakan Bang Royhan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Halo saudara-saudara semua yang ada di Belitung. Malam ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Ki Bujang Belantu. Halo Pak. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mungkin saudara-saudara lah pada kenal nih dengan Pak Bujang Belantu. Tapi sebelum itu Pak, aku ada pantun dengan Bapak. Ya. Mawa kereta no dak belampu. Bawa ke pasar lalu ke seberang. Lama Pak kita tidak bertemu. Apa kabar Bapak sekarang? Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi karena memang tema pada malam hari ini tema kita berpantun aja. Benar Pak. Tentu baiknya sedikit banyak ngelakar diseling dengan pantun. Oke. Tapi sebelumnya dulu selaku duduk di sini kita mulai dengan adab kita ya. Iya Pak. Yang biasanya kita pakai sehari-hari dalam acara. Ukan juga sih kini jangan sampai orang nyebut kami ini lebay orang nak pakai mukaddimah aja Bu ya. Iya. Jadi kita mulai kelakarnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Dengan berawal kita mengucap bismillah, bahwa syukur kita hanya kepada Allah, bersalawat Nabi kita hanya kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan semoga pertemuan kita ini membawa berkah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya dulu Ki Bujang nak nyampaikan permohonan maaf. Jangan sampai telanjur sampai ke udah kini. Lebat amat hujan dulu, hujan mengurai muntingan padi. Ki Bujang minta maaf terlebih dulu, mun seandainya kini ada pantun atau kelakar no ndak kena ada hati. Gitu ya. Tadi Ki Bujang lah ditanya, kami ditanya masalah kabar. Benar Ki. Jadi karena ditanya dengan sebuah pantun tentu nak dijawab dengan pantun juga. Oke. Gebar panjang bercorak batik, bersulam pula tepi kain. Laga. Kabar Ki Bujang sehat dan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sekarang ada baik pula Ki Bujang bertanya aja. Apa tuh Ki? Mawa kereta nok dak berlampu, bawa ke pasar lalu ke seberang. Lama kita tak bertemu. Kiapa sekarang kabar Roy sekarang? Oke Ki. Itu untuk dia. Aku nih alhamdulillah sehat-sehat aja. Gitu, alhamdulillah. Sama dengan Ki alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Tidak masalah. Amin. Yang penting kita semua ini selalu dalam keadaan sehat ya Bang Iya, amin. Naik kereta pergi ke Belantu dalam tinteng kain pelikat. Walaupun kita nak jarang bertemu, yang penting badan selalu sehat. Okay. Dalam acara silaturahmi pula ini aja. Iya, benar. Kata orang dulu, benang dipilin dari jerami jadilah berukuran panjang. Mun kita rajin silaturahmi, insya Allah berumur panjang. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke. Iya. Kaki, udah kemakan kira-kira? Makan se alhamdulillah loda cuma lumubo nga. Lumubo.
Tapi badan lah ini ya. Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah. Oke. Iya. Langsung aja Ki. Kakek ini kan ibaratnya lah sangat dikenal lah ya di Belitung nih. Yang dijuluki sebagai Ki Bujang Belantu. Iya. Ngapa tuh Ki? Asal mulanya? Iya. Jadi cerita sebelumnya awal cerita Ki Bujang Belantu nih gini. Kami ne agi bujang kecil baru angkat nak bujang ditinggalkan orang tua meninggal. Jadi luntak lantung lah. Ada 6 beradik. Sanak sini diamkan ini. Diamkan ini. Jadi dengan diamkan ini tuh karena orang tua dulu pun takut istilahnya kalau seandainya ada anak atau cucu dak keruan aja ya. Iya. Jadi bermacam-macam nasihat diberi dari beliau. Kebenaran nenek kami jago bepantun. Nah gitu jago bepantun. Jadi dalam suasana lagi ngelakar kini begalor sambil micir betis nenek bepantun. Kata belau kain batik kain selada kain berukat bertali-tali kata belau. Berbuatlah baik kau tahu berpadu-padu, berbuat jahat jangan sama sekali. Kata belau. Jadi sebagai acuan kami idang ke depan. Karena kami lah ditinggalkan orang tua tadi, jangan sampai kini dak keruan. Katanya kan, petik gambus tali 9 kata belau. Petik putus 1 berganti baru. Minggat kita orang bagus kita usairan, pokok menurut orang baik kita harus malu kata belau. Jadi karena orang tua dak lengkap sanak sinek lah idang nyambung hidup, belajar nyari hidup. Nah gitu. Diam ditiris di Tanjung Tikar. Diam di Tanjung Tikar, kelanjur lagi pergu dari keluarga kami juga. Diam namanya Ki Bujang. Ki Bujang. Jadi namanya Ki Bujang. Jadi sehari-hari asal porai sekolah, pergi ke rumah belau, belajar mancing, belajar ke hutan. Idang belajar nyambung hidup tadi, belajar mencari. Mandiri lah biar kelak misalnya ndak banget payah, nggak sare-sare, ndak keyak-yak lagi kan. Iya. Lama diamkan belau. Jadi lama-lama belau jare cari-cari mencari teh. Setelah lama kan belau kami sampailah udah sekolah juga, ngelanjutkan sekolah. Udah sekolah itu sempat ngerantau juga. Balik ngerantau karena orang tua dia tak lengkap lagi teh, nenek ada juga lagi. Diamlah di sebelah darat sana, diam di Kemiri. Dari mulai tahun 95 awal 95 diam di sana. Pemukaan mulai muka sawit foresta. Jadi ada istilahnya dulu sedang orang muka sawit, ada istilahnya mandok, cincang purun. Kami lah di sana. Jadi teringatlah pesan ini teh, berbuatlah baik berpadu-padu, berbuat jahat jangan sama sekali. Orang baik kita baik, orang jahat kita baik orang baik, kita jahat orang jahat. Diamlah kemana-mana di sana. Orang-orang tua di dekat idang menyerap ilmu. Nah, karena nasihat-nasihat orang tua itu bagus-bagus. Nah, diam di sana. Setelah sekian lama ketemulah kini terkenal dengan dulu ada Campak Kemiri, ada Campak Gunung Riting, Campak Mentigi gitu. Mendengarkan, oh gini sama macam pantun nenek kami dulu. Jadi tergerak hati nak belajar juga dengan mendengar. Iya gitu. Lama di sana asal cara dulu mulu di Kemiring nunggui dikian kan. Nunggui kiap-kiap oh gini cara orang berpantun. Sikit-sikit ngurui sikit-sikit. Untuk bahasa karena lama-lama di sana tuh sikit-sikit ngurui. Ngikut oh kita ndak kuang kata pepatah orang dulu di mana bumi dipijak situ langit dijunjung, masuk kawan kambing ngembek, masuk kandang ayam berkukok je orang kan. Jadi ikut irama orang, yang penting diri niat baik. Orang logat sana unik rasa orang logat-logat orang kini kan. Timbullah lama-lama sekali kini ngikut cakap orang. Ndak tahu reti ditanya, no ini ndak tahu paham reti ini ditanya, no apa reti ini kan. Karena kami dengar bahasa orang sebelah sana daerah Membalong nih khusus Kampung Belantu nih unik logatnya, bahasanya gitu. Jadi dengan irama-irama pantunnya kami tunggu bagus-bagus karena pantun orang dulu tuh memang banyak menceritakan tentang kehidupan. Kehidupan terutama tentang mengungkapkan perasaan termasuk petua-petua.
Termasuk jampi-jampi. Jadi di saking lamanya senek kami nganyau ke rumah orang-orang pintar sebagai orang tua, orang-orang dikatakan orang-orang jago lah, ada ilmu lebih gitu Pak. Bukan berarti kita niat nak keluar bukan, tapi mendengar petuanya gitu. Jadi sekian waktu berjalan kami ngikut irama logat orang sana, alhamdulillah. Tapi ini ada istilahnya disempulitkan juga. Diberi dari orang tua nak kami diam dulu, nak kami dekat toh sebuah kemenyan asli Belantu. Adalah ya, pigangannya orang teh. Kemenyan asli Belantu dan daun telase suruh makan. Jadi orang tuh banyak ngalnya ke kami, banyak kemandaian, banyak hal-hal istilahnya orang-orang dulu mistik-mistik. Ya kunda, semuanya lillahi ta'ala. Tapi karena kita dari bergaul tadi ngikut irama orang, yang penting kita tidak menghina orang. Itu yang senangnya. Jadi dengan mendengar orang-orang bercampak berpantun dulu kan identiknya dengan ada campak darat kan, sedap asik mendengar. Kami tergiur, semangat mendengar dengan bahasa-bahasanya yang manis. Contoh misalnya kan dalam pantunnya misalnya matahari urat gemirat, kami datang dari Uma. Sekian hari karena bang kami tak terlihat, laksanakan kumbang rindukan bunga katanya. Oke. Jadi ya. Mungkin dari awal kaki dari kecil lah gitu, dari sering dengar nenek berpantun gitu ya, ya asal mulanya. Jadi itulah yang buat kaki tertarik lah gitu ya. Pantun itu dikatakan gampang, ndaklah gampang. Iya. Dikatakan mudah, ndaklah mudah. Pantun itu menembus batas imajinasi dan fantasi. Iya. Betul. Keren. Betul. Siapa yang nyebut pantun itu gampang? Siapa itu juga yang nyebut pantun itu mudah? Oh gitu. Dia dua faktor, dari bakat, dari keturunan. Walaupun orang walaupun orang yang isa sekolah tinggi belum tentu semudah itu ngarang pantun. Benar Ki. Ya, bakat dan keturunan dan kemauan kita untuk belajar juga. Ternyata pantunnya banyak manfaat. Yang kalau orang-orang dulu kan dia mengungkapkan perasaan tapi dengan bahasa kias. Nggak telak-telak kayak sama zaman sekarang ini. Kalau sekarang ini kan kadang-kadang mentak-mentak telak-telak ngalokan. Contoh. Contoh. Air belian Tanjung Beliku, budak menjala sepanjang pantai. Kalau adik kesian bukan begitu, intan gemala sama memakai. Dalam artinya. Oke. Apa itu artinya Ki? Apa itu Ki? Jadi air belian Tanjung Beliku, budak menjala sepanjang pantai. Kalau adik kesian bukan begitu, intan gemala sama memakai. Jadi mereka ini rumah tangga hampir pecah. Kini masing-masing ya mungkin seorang ke barat, seorang ke timur. Karena istilahnya apa ya? Yang idang membuat goncang rumah tangga tadi maklum kan? Jadi istilahnya yang abang ini sang suaminya menceritakan kalau adik kesian bukan begitu, jangan main tinggal-tinggal. Intan gemala, apa yang ada di badan kita sama-sama memakai. Nah gitu. Intan gemala sama-sama memakai. Abang makai aku makai abang. Namanya suami istri. Gitu. Tapi mereka menceritakan dengan bahasa kias. Ndak mentak-mentak, ndak mutlak-mutlak. Benar. Tahu. Jadi itu bahasa sindiran. Jadi mereka yang mendengar apa sih intan gemala sama memakai? Nah, apa kinjok badan aku ada intan? Ndak ada kan? Tapi orang yang tahu dengan kehidupannya, tahulah maksudnya. Kalau adik kesian bukan begitu, masa abang main tinggal-tinggal. Intan gemala kita sama memakai. Apa yang ada di adik pakaian abang, apa yang ada di abang pakaian adik. Gitu. Gitu. Jadi kiasannya bagus.
Bukan pada saat sekarang. Kalau sekarang kita mantak-mantak nyerita kan. Oh. Oke. Makanya pantun itu kalau orang dulu kan kita asik mendengarnya, kalimatnya, bahasanya. Kalau sekarang memang agak beda. Pantun itu sebenarnya kepanjangan dari sopan dan santun. Sopan dan santun, pantun. Oh. Ya. Jadi orang yang sebenarnya orang yang benar-benar menikmati penikmati pantun, orang-orang yang mahir berpantun, dia kalimatnya nyaman didengar. Sopan dan santun. Makanya disebut orang nanam sukun berjanjar-janjar. Ada sejanjar ke dalam hutan. Kita berpantun wajar-wajar biar terdengar terasa sopan. Oh, benar. Oke. Tidak ada macam misalnya maaf cerita kita menyebutkan hal-hal yang tidak mungkin diungkapkan. Maaf ngomong misalnya mapas misalnya ya, maaf lah aja. Kalau orang dulu enggak, dia pakai bahasa kiasan. Kata dia gitu. Oke. Kata dia dari Seliuk ke Padang Kandis berjagang kain ke dengan baju. Kalau adik lejuk jangan menangis, titipkan rindu dengan angin lalu. Kata dia. Oh, gitu. Kata dia. Jadi Macam-macam ungkapan perasaan. Apa kemejan, uraikan pukat sekali lalu. Melejuk pandang debulan sebila sempat kita bertemu. Oh, Bagus. mantap. Jadi pantunnya ibarat kita ngungkapin perasaan kita melalui kata-kata yang indah gitu Ya, ya. bermacam tujuan. Oh, benar. Mengungkapkan perasaan, istilahnya mengungkapkan apa yang kemauan kita, kemauan dengan syarat itu memang sopan dan santun. Iya. Ciri-cirinya pantun orang Benar. Jadi sempat diberi nasihat dari Ketua Lembaga Adat Melayu Riau. Apa tuh? Namanya Pak Insinyur Ashari. Beliau selaku Ketua Adat Lembaga Melayu Riau. Waktu kami ke Bangka dengan Pak Ahmad Amzad Timpori tahun 2013, beliau sempat ngelakar dengan kami. Beliau mengakui kita bahwa sepertinya ada rumpun mereka di sini Melayu. Walaupun mestinya asal orang Melayu, orang Belitung bukan Melayu, tapi mereka mengakui bahwa ada saudara dia di sini. Bahkan nyebut di depan kami, kata beliau, ketuku batang ketakal, kedua keladi moyang, sesuku kita seasal senenek kita semoyang, kata beliau. Jadi dengan rasa senang bahwa kita ini diakui dari desa nak berarti. Diakui bahwa walaupun kita bukan Melayu asli, tapi mereka menganggap rumpun mereka. Alhamdulillah. Apa yang nak kita syukur? Iya. Bang. Benar Ki. Gitu. Oh iya Ki. Untuk pantunnya asal mulanya dari mana Ki? No, benar-benar dari awal gitu. Kalau No Ikam tahu gitu. setahu aku sebenarnya memang pantunnya terkenal dengan dari Melayu daerah gitu. Melayu. Benar. Di Belitung pun orang-orang tua kita dulu memakai pantun, Ya. menciptakan pantun. Apa sih budaya yang tidak pakai pantun, terutama dengan apa itu yang seperti gambus, mereka kan lirik lagunya pakai pantun. Jadi pantun itulah dikenal dari zaman dulu, dari orang-orang tua kita. Entah asal sumbernya dari mana, kelanjuran kita memang belum tahu aja, asal dari mungkin datuk moyang kita dulu, tapi lah mengenal pantun. Contohlah sebagai jampi pakai pantun. Oh, dapat itu Ki? Ya, jampi itu sedikit banyak ada pantun, petu-petu pakai pantun. Nah, tinggallah kita sekarang ini meneruskannya. Cuma pantun orang Bari memang Agak istilahnya bahasa-bahasanya mereka membuat pantun itu berdasarkan apa yang mereka alami. Contoh misalnya pelandok teciak-cial, mereka berarti jarang rajin kuma aja. Pelandok teciak-cial nempo jerat 11 mata. Kita juga tak tahu jerat 11 mata tu kian bikin mudah. Tapi kata orang dulu, orang tua kami dulu, pelandok teciak-cial nempo jerat 11 mata. Rumah borok doma tahan ku tinggal gara-gara berdapatkan orang kuta. Oh. Berarti
sampirannya tuh Apa yang mereka lihat apa gitu. yang mereka alami. Jadi benar asli Pak. Asli ke. Iya. Cina kadang ini ada ikan si ikan baung. Itu nama si ikan darat. Benar nggak ikan baung ikan darat? Belum ada nih ikan baung diam tengah laut. Baca ya. Ada ikan si ikan baung. Itulah nama si ikan darat. Jiwa mana tahan menanggung kalau cinta sudah berkarat. Nah, itu. Jadi mereka itu mengungkapkan perasaan. Nah, sampailah sekarang ini. Sekarang ini bermacam-macam tujuan. Kadang-kadang dipakai dalam prosesi adat berbut lawang. Benar. Dalam prosesi akad nikah sebagai antaran. Terus sambutan itu Berebut lawang sebenarnya hanya dialog. Hanya dialog. Betul. Dialog. Tapi karena mereka yang mungkin di antara dialog tadi ada yang menguasai tentang pantun, diselingilah dengan pantun. Pemanis acara. Pemanis acara. Iya. Oke. Itu. Dialog individu. Untuk mempertahankan posisinya. Disertai tapi sebagai pemanisnya diiringlah dengan pantun. Nah, terus gini Ki. Ini kan ada pantun dengan syair. Nah, apakah beda Ki itu? Apakah syair itu sama juga gitu? Untuk mengungkapkan perasaan gitu. Setahu kami syair itu beda agak. Beda. Syair itu mungkin dia ada buku. Buku apa juga? Besair kalau besair. Syair. Ada buku syair apa aja yang Pak Irwan nyebut lupa aku. Syair ada sih. Gurindam 17. Iya. Kalau itu Gurindam 17 tuh syair apa pantun? Itu pantun bersajak banyak Iya, itu kan. iya, betul. Dia kan pantun itu bersajak ABAB terdiri 12 bait. Iya. Oh, 12. 12 suku kata. 12 suku kata. Pantun 12 suku kata. Contoh. Misalnya misalnya Tanjung Pandan Kota Betua. Tanjung Pandan Kota Betua 9. Kotanya aman, indah dan rapi. Kan? Kotanya aman, indah dan rapi 10. Agar Tuhan tetap memberikan hidayahnya, kita tingkatkan silaturahmi. Itu. Kalau yang panjang-panjang itu dak logis kalau kita membuat sampiran pantun yang lebih panjang. Misalnya Tanjung Pandan Kota Betua, Tanjung Pandan Kota Betua ada toko Cina. Ya. Berarti tidak kurang banyak-banyak Ki Jangan. Ya benar. Itu pantun. Jadi dengan pantun itulah orang ada yang pandai ngelagukan lewat irama keroncong, ada irama gambus. Nah, sebenarnya syair-syairnya pantun banyaknya. Iya. Oke. Itu kuncinya. 12 suku kata. Jangan lebih. Jadi agar lebih mudah menyebutkannya dan kita untuk menyebutkan tujuannya juga tadi. Separuh dengan mereka mengarang yang lebih dari 12 suku kata itu karena mereka sulit untuk mencari kata yang lain gitu. Menyebutkan isi pantunnya. Isinya. Misalnya pergi ke pasar ke tukang Cina jam 1 naik kereta. Karena terlalu panjang. Jadi nak ngambil ujung kereta tadi. Nah, coba aja pergi ke pasar ke tukang Cina cukup. Nah, jangan panjang-panjang. Itu pantun. Intinya pokoknya sopan dan santun. 12 suku kata. Sampiran tidak berkaitan dengan isi. Itu. Oh iya Ki. Untuk cara pembuatan pantunnya menurut Kaki gimana sih biar cepat gitu? Biar kita mudah. Iya.
Biar Biar terpikir. biar gitu hari Ci. Biar gitu hari nek nak belajar berpantun gitu. Ya, Tule gitu, tapi nak cepat. Benar ke rumusannya Itulah, nak Ci. cepat itu. Kadang kita nih banyak pikiran kemana-mana terus nggak Nah, gitu langkah-langkahnya gitu nih Ki. fokusnya. Membuat pantun kan memang yang kami sebut tadi bukan hal mudah, bukan hal yang gampang. Iya, Gampang-gampang susah. Benar Ki. Ya. Tergantung imajinasi, kan? Jadi umumnya kalau kami selaku seniman pantun, kita apalagi kita mengarang dengan pantun bahasa kita. Nah, banyak tahu-tahu nama kampung, tahu-tahu nama batang, macam idang sebut sebagai sampiran. Ya. Ya kan? Segala jenis apapun dapat kita jadikan bahan pantun. Jadi mengarang pantun itu apa yang menjadi tujuan pantun itu dulu, yang menjadi isinya dulu. Misalnya aku nanya abang, nanya kabar ke pasar, misalkan pagar misalnya. Nanya abang sekarang misalkan. Kata aku tadi, mawa kereta nok dak berlampu. Lama kita dak bertemu. Bawa ke pasar lalu ke seberang. Apa kabar abang sekarang? Jadi istilahnya apa yang tujuan kita dulu, tujuan isi pantun. Baru kita cari sampiran. Sekarang misalnya aku nanya, "Bang ada ke duit?" "Abang, bisa kena 6 kunyit." Gitu misalnya. Jadi apa yang jadi tujuan pantun kita? Baru nanti kita Untuk sampiran itu. Untuk sampiran. Yang penting sampiran harus logis. Harus logis. Intinya harus. Harus. Karena yang tak logis tuh apa ya? Nanti penilaian orang, mak gini kan pantun orang Belitung, misal. Benar. Gitu. Kita kan membuat supaya pantun kita dikenang dari orang. Oke. Kalau yang tidak sesuai kan, dia kan misalnya anak gadok terbang labo, misalnya. Gitu. Itu kan tidak logis. Benar. Yang logisnya ya, anak berebak terbang labo, anak gadok ngangkat menggalu, anak gadok ngangkat menggalu, anak berebak terbang labo, atau anak berebak terbang labo, anak gadok ngangkat menggalu. Lama tak dapat jodoh, sekali berdapat kan janda misalnya. Gitu. Sekarang jadi untuk spontan tuh memang sulit. Jadi karena mereka tuh untuk mengarang secara spontan sebasing sebut. Iya benar. Itu yang tidak logis. Kan banyak anak gadok terbang labo, banyak biar kita dengar aja. Kan tidak logis mah, kan? Orang bertanya, "Ki Bujang, kan anak pandai kan anak gadok itu terbang?" Misalnya. Gitu. Naik pergi ke Bangka naik kapal selam, kan Ki Bujang Tanjung naik kapal selam misal. Orang tanya. Jadi logis. Gitu. Gitu ya Ki. Kalau sampirnya logis, baru kita ini karang apa yang jadi tujuan isi pantunnya. Gitu. Macam-macam. Benar. Kalau kita ngemanek pantun. Sebenarnya kami bukan sangat orang yang pandai. Suara azan datang melambai katanya. Ya kan? Suara azan datang melambai. Dia manggil orang untuk sholat. Ki Bujang bukan orang yang pandai lihai, sekedar tampil melestarikan adat. Oke, benar. Pantun keren. ada yang rima akhir, ada yang rima tengah, dan ada yang rima penuh. Nah, apa tuh Ki perbedaannya? Rima itu, kalau rima akhir itu hanya kena ujungnya saja. Berarti kayak AB gitu. Ujungnya saja, ujung kalimat. Misalnya naik kereta pergi ke pasar. Ini datang ke pasar gimali kunyit. Bang, siapa ikam kabar? Ada kena duit. Misal ini ya, misal. Kalau itu yang rima akhir. Kalau rima tengah, dia ada rima tengah kalimat tuh kena dia kalimat tengah dengan kalimat sama tengah. Contoh misalnya bunga melati penghias taman. Bunga melati penghias taman. Indah rupanya juga memikat. Bersihkan hati, kuatkan iman, insya Allah bahagia dunia akhirat.
bunga melati bersihkan hati. Timbala. Penghias taman kuatkan iman. Indah rupanya insya Allah bahagia. Juga memikat dunia akhirat. Itu rima tengah dan rima akhir. Oh. Berarti Tapi bukan hal yang gampang untuk mengarang kita dengan rima tengah dan rima akhir. Oh, Kebanyakan yang secara spontan rima akhir aja. hanya rima akhir saja. Boleh kurang saja. Yang penting logis. Ya, benar. Itu kuncinya. Oke. Tuh. Gitu ya, Ge. Berarti benar-benar Contoh. Malam larut pasangkan anglong. Malam larut pasangkan anglong. Agar mudah orang berunde. Garam di laut, asam di gunung, kehendak Allah bertemu juga. Terima. Kan manis kedengaran. Iya. Jadi siapa yang nyebut gampang ngarang pantun, coba karang. Benar-benar. Payah ngarang pantun, siapa yang nyebut payah? Asal ada kemauan. Bakat keturunan. Kalau kami mungkin dari keturunan. Latihan berapa kali sehari mungkin latihan kayak kamu dari dulu? Pantun nak kerap-kerap biasa. Kami kebenaran dulu waktu tahun 2013 ada perlombaan berlebut lawang. Diadakan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Waktu itu kepala dinasnya Pak Tajudin, Insinyur Tajudin kalau tidak salah. Di Tanjung Pendam. Jadi setelah acara itu kami dinobatkan sebagai pemenang. Baru diundang ke Bangka. Waktu itu mulai saat itu lah kami dikenal dari orang. Jadi karena kami menyandang istilahnya sebagai pemenang, tentu berat tugas kami, ujian. Mulai saat itulah kami harus mengasah pantun. Apa yang ketemu, apa yang dilihat jadikan sebagai bahan pantun. Untuk pantun nasihat, pantun himbauan. Jadi karena kami punya beban, punya tugas. Kalau seandainya kami ditanya gini-gini, ikam kan Isa jadi pemenang. Lah Isa kemana-mana jam terbang. Masa misal kami nak bertanya kami tidak dapat? Nah gitu. Jadi harus diasah, tergantung kemauan kita juga. Diasah, jadi ilmu tidak akan berkurang. Gitu. Jadi sempat juga yang pernah dari mahasiswi mana ya dari Kalimantan pernah Isa juga ke rumah baru nanya, gimana kan pantun orang Belitung sebenarnya? Gitu. Kami ceritakan. Jadi karena budaya ini jangan sampai terkikis dengan budaya luar. Iya, benar. Kalau dunia lah mengakui dengan budaya kita ini kan budaya tak benda. Ya, benar. Mereka lah mengakui dengan budaya kita. Masa kita yang punya budaya itu sendiri kan kita lupakan. Iya. UNESCO lah mengakui budaya kita ini. Masa kita yang punya budaya itu kan kita buang. Iya, benar. Sembahyang sunat di masjid baru, maca salawat amatlah lantang. Biarlah sekarang banyak umat pakai adat baru, adat lama kita jangan kita buang. Oke. Nah, gitu kan? Iya. Sayang. Berarti benar-benar. Benar ke kira-kira? Benar. Sayang. Karena kami pecinta dan pelaku. Jadi pengikutan ginebang bulo. Bulo ditebang si bulo betong. Maaf Ki Bujang bukan seorang maestro, hanya sekedar pemantun seni pemantun kampung. Oke. Jangan. Oke, berarti secara dunianya pantunnya memang lah diakui lah ya. Diakui. Diakui. Kalau dunia lah mengakui budaya kita ini,
masa kita yang punya budaya kita sendiri akan kita lupakan, kita buang. Benar. Jangan. Ya bang. Aku lagi nak belajar Ki. Pertama Ikam kan nyebut tadi yang paling penting adalah isi kan. Ikam menentukan isi Ikam apa? Ikam menentukan isi, misalnya Ikam Toto tadi datang Ikam kan. Malam apa tadi telat ya, karena hujan misalnya kan. Ketika apa tadi jawaban tadi? Macam itulah. Jadi siapa Ikam menentukan isi? Aku nak ngomongkan misalnya kan Ibu Tati, no, ini kelak dua baris terakhir. Kalau sampiran kan macam kita kalau Ikam lah banyak banyak kata-kata sini mungkin lebih gampang Ikam Misalnya contoh aku sungguh pahit buah mengkudu misalnya kan. Kalau diminum jadi obat. Misalnya aku tak tahu nak apa berikutnya. Karena aku tak tahu nak isinya apa, tapi kan dengan kata-kata itu bisa nyambung, tapi isinya aku tak tahu. Nah, pertama siapa yang menentukan isi dulu? Perlunya kita kata-kata imajinasi tak? Apa yang akan kita ungkapkan spontan. Jadi misalnya kayak abang tadi, sungguh pahit buah mengkudu misalnya. Bila dipinum jadi obat. Betul. Bang, lama kita bertemu. Apa kabar Ikam, selalu sehat? Nah, gitu. Mantap benar. Nah, jadi suasana. Kalau tadi gurauan. Muat orang ketawa. Kan kataku tadi kan lupa apa hari Jumat nguraikan pukat. Dapat ikan si ikan kembung. Minta maaf Pak Bujang datang terlambat. Hari hujan nenek minta bantai, minta aku sokek ketong. Itu gurauan. Tapi kalau seandainya bisa saja misalnya gini, nanya abang tadi kan, bang lama kita tidak bertemu kata bang. Apakah bang buat obat kan? Apakah bang selalu sehat? Walaupun pantun itu hanya rima akhir saja, tapi kena. Nah gitu. Oh gitu. Dan sekian lama kami berkecimpung di seni budaya pantun ini, banyak manfaat nilai positif bagi kami terkandung. Benar. Kami tak kenakan orang, jadi kena. Orang tak kenakan kami, jadi kena. Jadikan sebagai silaturahmi, nambah sedara. Dari ngarawan kaik kali katanya. Lewat selinsing kampung Cemara. Mun kita berkawan semakin baik, orang asing pun jadi saudara. Oke. Benar Ki. Berarti itu. memang Jadi, pantun ini banyak manfaat benar lagi. Banyak manfaat. Banyak. Yang kami rasakan dari mulai kami berkecimpung di seni budaya pantun ini. Alhamdulillah. Tergantung kita membawakan. Benar. Oke. Kuncinya itu. Lampu Aladin, lampu wasiat katanya. Kena angin tak terpadamkan. Kalau kita ingin nyari sahabat kaya miskin jangan bedakan. Benar kan? Benar. Banyak. Iya. Oke. Oke. Nah, bertanya pula lagi. Pantun nih ada berapa jenis kan misalnya? Jenis pantun teh tergantung tujuan. Misalnya, ada jenis pantun jenaka. Ada pantun nasihat. Ada pantun teka-teki. Pantun himbauan. Tergantung tujuan kita. Kita nak menghimbau, buat pantun himbauan. Bisa dijelaskan gitu Ki? Apa jenaka tu apa, teka-teki tu apa gitu? Jenaka tu kini misal kayak pantun jenaka tu sulit juga gini contohnya. Lelucon kan? Lelucon. Misalnya gini. Kalau pantun lelucon kini ngarang lu. Bukan nomor ketawa lah gitu. Iya. Misalnya apa tuh Ki? Kementigi ke rumah Kek Sawal. Agak. Singgah suat rumah Kek Seman. Ndak begigi dak hal pokok kecap ngik nyaman. Tersinggung itu. Jadi gitu juga lelucon tadi. Orang bira pergi ke Payak. Lalu pula ke Tanjung Kelumpang. Bang Roy, Kusamara Pak Bunya nak bertanya, mengapa sebab misal gigi cangang? Lelucon, ya kan? Benar. Jadi
Tujuan kita, kita nak bercanggih, Iya. kita nak serius, kita nak nanyakan kabar. Tergantung kita yang akan menguatkan tujuan dari pemikiran kita. Itu jenaka ge. Nah, kalau pantun teka-teki itu apa tuh? Ge? Teka-teki itu yang sifatnya untuk menjawab. Oh, menjawab. Pantun teka-teki itu misalnya apa itu dia sulit saya. Sulit ya. Apa yang mengarangnya pantun teka-teki kayak dia bersisik bukan ikan, berpayung bukan raja. Apa itu contoh pantunnya? Kalimatnya. Apa tuh? Nah, misalnya kita buat sampir isi pantunnya bersisik bukan ikan, berpayung bukan raja, kan teka-teki apa itu? Nanas. Nah, gitu. Itu pantun Pantun teka-teki. Berarti butuh jawaban tadi. Iya. Nah. Pantun teka-teki butuh jawaban. Butuh jawaban. Kan biasanya kalau Berarti- dalam acara perlombaan pantun ada pantun teka-teki, pantun nasihat, ada pantun jenaka. Seperti macam acara di Festival Tunas Bahasa Ibu kemarin. Gitu. Berarti teka-teki itu apa cuma 2 kalimat aja Ge? Enggak, Enggak. itu kan jawaban. Baru jawaban. Kalau Mika naik perahu, misalnya kan, kalau Mika, misalnya orang perpat dari membalong, misalnya, Iya. membawa parang si dari baja, mau dapat minta tolong dijawab berpayung bukan ikan, bersisik bukan ikan, dibawa berpayung bukan raja, apa? Nah gitu bukan teki. bertanya. Itu Oke. jawaban. Harus dibalas. Gitu. Oh. Nanas, benar. Benar, oke. Itu teka-teki kan? Teka-teki. Jadi membuat kita apa sih pertanyaan anak jawab mana? Teka-teki, sebuah teka-teki. Bersisik bukan ikan, berpayung bukan raja. Nah, gitu. Kalau nasihat apa? Ge? Kalau nasihat kan tetap. ya misalnya gini, kalau nasihat kan terutama misalnya kalau kami biasa sering dalam acara Berebut lawang. gawai orang Belitung untuk nasihat pengantin. Kalau untuk Mika lain pula, misalnya Lain sebagai pula. anak-anak muda, misalkan, mati. misalnya mun ke hulu bawalah payung misalnya. Siapa tahu kan hujan lebat. Carilah ilmu jangan tanggung-tanggung karena ilmu banyak manfaat. Itu nasihat. Mantap Ge. Ya kan Pak ya? Benar. Pak Hasan pergi ke pasar misal. Beli jamu dengan kunyit. Jangan bosan kita untuk belajar, tuntutlah ilmu setinggi langit. Oke. Nah, itu nasihat. Oke Ki. Oke, mungkin untuk Bapak-bapak ada yang ini. Oke. Set. Oke, boleh, Pak. Apaan? Munano Pak, misalkan kamu kan dari kampung gitu ya, namun jenis pantun atau no ini berhubungan misalkan selamat kampung, gitu, misalnya pengetahuan lokal, itu ada ke maksud aku toh metode untuk dapat gitu nyari pengetahuan itu tuh dari orang-orang dulu gitu, karena misalnya untuk kearifan lokal gitu Pak, nah, itu kan biasa di 500 tahun gitu nyelamat gitu. Nah itu apa maksud terdapat menggali kayak gitu Pak, karena aku bisa dapat ngedengar toh, tapi lupa aku nama pantun biasa tanda-tanda ke alam tuh kan itu berhubungan lewat apa kata Ikam tadi ndak, misalnya lewat tanda-tanda tanaman binatang macam teh misalnya terbang labo teh misalnya atau misalnya Yang berhubungan dengan alam. dari itu macam misalnya apa selain burung terbang labo misalnya nengok awan, nengok bintang gitu, aku tuh dapat bisa gitu-gitu tuh dari pantun-pantun biasa Minang gitu Pak. Minang. Tapi dia tuh maksudnya lebih ke macam udah dijadi dia Pak, misalnya macam dijadi dia ada 3 istilah bersendi adat gitu.
bersendi sara, bersendi adat gitu. Maksud aku mono gitu toh ada ke di pantun atau di Belitung toh itu untuk kini misalnya merik tahu ke pihak generasi-generasi pengetahuan lain lokal itu tapi lewat pantun. Gitu. Nah itu saja dari aku. Berarti cara nyampai pantun ya Pak intinya. Kata-kata bijak. Mungkin pantun nasihat tadi Pak. Benar. Pantun nasihat untuk Borong apa terbang apa? Itu tanda misalnya lah musim. Oh. Iya maksudnya gini. Mungkin maksudnya sampiran, tapi sampiran itu ketika menurut logika tadi kan logis. Tapi maksud beliau mungkin aku nangkap lebih mana? Mungkin itu fakta sebenarnya. Misalnya tunjuk tanda-tanda alam misalnya misalnya burung gagak apa-apa. Terus kalau malam enggak usah keluar macam itulah misalnya. Itu sebagai petua. Petua itu sebenarnya ada sejenis nasihat juga, Pak. Sejenis nasihat juga. Bimbingan, ajaran. Contohlah orang dulu. Orang ke Payang, ke Tanjung Batu misalnya. Sekali-sekali ke Parangbulo. Mau nagih dayang, jangan rajin diam dekat pintu, alamatkan jauh dari judo. Nah, jadi petua. Ungkapan-ungkapan. Kadang-kadang kini biasanya kalau burung terakup atau misal berbunyi malam ada pertanda apa, gitu. Itu sebagai apalah yang maknanya kita peringatan agar kita waspada. Tapi jarang digunakan pantun. Yang untuk digunakan pantun tuh mereka yang tergantung tadi bisa juga kalimat itu dijadikan sebagai bahan pantun karena burung terakuplah berbunyi malam misalnya. Nah, jadi bisa dibuat bahan sampiran pantun. Tujuan untuk apa pula isinya? Bisa untuk sebagai nasihat, sebagai misalnya bergurau. Tergantung kalau sampiran pantun itu apa saja kurang dibuat, Pak. Misalnya macam kata Bapak tadi, misalnya burung kelayang terbang melayang misalnya. Sudah melayang terbujur pula misalnya kan. Dicium abang terbayang-bayang, dicium di hidung, terkenang juga. Gitu. Jadi bisa saja hal-hal gitu. Cuma belum pernah terdengar untuk kalimat sampiran pantun orang yang hal-hal yang pertanda-pertanda gitu. Misalnya burung terakup terbang malam, misalnya ada pertanda ini. Nah, itu tidak dijelaskan dalam pantun, tapi mereka sebagai hati-hati bahwa kita lah musim ini misalnya. Nah, kita lah mulai masuk musim ini, biasanya kan itu petutu orang dulu. Kalau sampiran itu misalnya sampiran misalnya sampiran tapi disebut sampiran, tapi sampiran itu mengandung nasihat. Kok enggak, Pak? Misalnya jadi dua level. Yang sampiran mengandung nasihat, isi pun mengandung nasihat. Sampiran mengandung nasihat, boleh. Misalnya gimana ya? Sampiran mengandung nasihat. Misalnya sampiran, berbuatlah baik berpada-pada, berbuat jahat jangan sama sekali. Itu sampiran. Kan? Kepada adik kita lama tak jumpa, aku merindu di dalam hati, kurang juga. Atau misalnya disebutkan sebagai untuk nasihat juga tadi, kurang juga. Tapi sampiran awal lah nasihat. Oh iya. Tak kena. Dia yang ditinjau dilihat dari orang tu isi pantunnya. Kalau seandainya dari sampiran lah mengandung nasihat, tentu isinya harus mengandung lain. Kalau kita nak untuk mengutarakan
nasihat buat diisi pantun, sampiran harus lain. Jadi sebaiknya sampiran-sampiran lah ya. Hanya Sampiran. cuma untuk pemanis gitu ya. Ya. Kalau biasanya berkaitan gitu, itu namanya kata berkait, kayak misalnya kayak pantun Mas Sidik misalnya kan. Iya. Nah, Mas Sidik kan itu berkait. Berkait betul. Dari mulai baris pertama sampai terakhir berkaitan, nasihat lah, dari awal bait pertama nasihat, bait kedua nasihat, ketiga nasihat, keempat nasihat. Biarpun rimanya sama ya. Iya. Nah, kalau pantun itulah bedanya. Jadi kalau nak melihat apa yang isi pantun itu di kalimat akhir diisinya, dua baris terakhir. Kalau dua baris pertama sampiran. Sampiran itu tidak berkaitan dengan isi. Tidak berkaitan. Makanya aku sebut tadi, matahari lalama dak ke ladang. Ya. Datang ke ladang nyebut menggala. Itu cerita tentang kuma ya. Iya. Tapi isinya lama bang kita tidak bertemu pandang. Sekali berpandang bagai semutkan gula. Apa maksudnya bagai semutkan gula? Saking rindu cuma gitu. Jadi orang yang membuat orang penasaran tentang dengan pantun itu diisinya nanti. Karena orang mendengar asik nih. Mendengar sampirannya. Matahari urat gemirat. Kami datang dari umur. Nah, apa kan sebut ujungnya? Nah, kita penasaran apa yang akan jadi orang sebut dalam isinya. Lah sekian hari kita tidak terlihat laksanakan kumbang rindukan bunga. Oh rindu rupanya, gitu. Kalau pantun 2 baris kan ada pantun 2 baris. Misalnya gini, borongan tuh keluar malam. Ya. Misalnya kami apa namanya? Ikam teh nama sama? Pak Dayang Belantu kami senang kenikam. Kan gitu kan 2 baris tuh kan? Boleh. Borongan tuh Mantap. keluar malam. Itu pantun 2 baris. 2 baris itu kok enggak? Mual juga sih, betul mas pantun singkat. Pantun apa nama itu? Pantun kilat. Iya. Tapi yang idealnya pantun itu 4 baris. Pantun itu terdiri 4 baris. Setiap baris bersajak ABAB, rima ABAB, dan terdiri 12 suku kata. 12 suku kata. Kalimat 2 baris pertama disebut sampiran, 2 baris terakhir disebut isi. Sampiran tidak berkaitan dengan isi. Makanya orang nyebut sampiran, lah, apa kan ceritakan? Penasaran orang dengar. Apa kan disebut isinya gini? Yang disebut tadi kan? Nah, ini gini. Apa tuh, Pak? Bagaimana meraup kerang? Meraup kerang. Menjadi tengah hilang kulit. Apa ya kan sebut nih? Iya benar. Penasaran ya? Iya. Bagaimana rumah tangga anak hidup senang, bini di rumah pandai-pandai ngatur duit. Nah, berarti ada daya tarik, Pak. bagaimana meraup kerang? Bagaimana meraup kerang? Bagaimana nak hidup senang? Menjadi tengah hilang kulit, bini di rumah pandai-pandai ngatur duit. Nah, itu kena kan? Gitu. Nah, jadi orang tuh penasaran. Nah, apa yang kan disebut belau ini ujung kini isi ya? Gitu. Oke. Nah, yang disebut pantun kilat sih gampang macam kata Bapak tadi Pak ya. Enggak, Moje terus terang aku agak tertarik kan pantun kan. Kemarin pas apa itu ya? Macam Bang Samsi lah, aku pas masalah pantun ini kan aku nengok lah cerita pantun-pantun di luar di Malaysia itu kan orang kawin, orang apa. Makanya aku nulis waktu sehari itu adalah sekitar 20 pantun aku tulis di komputer kan. Macam tadi buah mengkudu, terus macam apa? Misalnya tali simpor bentuknya kasar misalnya kan, macam-macam itulah. Ada juga, cuma yang aku nanya tadi, kenapa aku nanya misalnya apa Ika menentukan isi, pada dasarnya paling rumit bagi aku adalah tentukan isi. Jadi ikam kan, contoh ikam kan secepat kilat dapat ini isi sampiran ikam bisa karang kan, isi yang paling penting kan. Justru kita mengarang pantun itu isi yang lebih kita pikirkan dulu. Aku nih nak nanya kabar dari Pak Abu itu. Pak Abu misalkan, Pak Abu apa misalnya? Hari Sabtu masang bubu ke misalkan, pakai sungkok misalkan, Pak Anu itu resap. Misalnya Pak Abu tadi hari Sabtu pasang bubu misal, pakai sungkok ke pungok misalkan, singkok misal. Jadi apa yang tujuan kita nak kita sebut dulu, baru cari sampiran. Sebenarnya semua orang tuh bisa berpantun, cuma orang malas. Iya, benar Pak. Benar. Malas berpikir. Benar. Biar Ibu. Aku sempat terkejut nengok pantun ini. Ini kena nih pantunnya. Yang abang sebut itu. Justru
orang yang isak sekolah, yang wawasannya luas, lebih nyaman mengarang pantun dengan bahasa-bahasa yang mereka pelajari selama ini, dari sekolah, dari alam, dari masyarakat. Kalau orang yang seperti kami, wawasan pendidikannya kurang, hanya mengharapkan kata-kata yang ada di masyarakat saja. Orang yang sekolah tinggi, apa yang misalnya dalam bahasa inteleknya, dalam bahasa sekolahnya, bisa dijadikan pantun. Cuma orang tu malas ngarang aja. Pening. Ada yang bisa ngarang tapi tidak nyambung. Tapi kalau lah dipelajari, cara-caranya semua orang bisa. Oh, Nah. oke, benar. Aku tanya tiap berapa jam sehari kamu tiap latihan ini kan. Itu orang teknik, Pak. Oh. Sains. Kamu itu Terukur gitu ya. dengan pantun itu kita mempermudah. Kami lah contoh. Sekarang kami nak mengungkapkan sesuatu keperluan kepada abang. Secara mutlak malu rasa. Dengan bahasa sindiran kami ungkapkan, abang tergerak hati jadi. Contoh, misalnya, orang dendang pergi ke Balok, nak nyari tampang terase. Jangan sampai Kik Bujang duduk sini ngantuk, kiapa mau diberi segelas teh. Keluar. Jadi mun aku ketak-ketak nyebutkan ikam, kan aku tak nyamar sama lu amat. Tapi dengan bahasa sindiran, oh iya benar juga Kik Bujang belum diadarkan. Akhirnya keluar. Kami gitu juga. Ano ini misalnya, kini nak tujuan tadi misalnya, ketemu misalnya Pak Sanai misalnya, atau pemimpin lah, macam Ki Bapak misalnya. Kayu terentang detetak 4 misalnya. Orang ambil dari Sereku. Belau tek datang lah kami lihat. Mudah-mudahan lah kini belau beri duit ruku misalnya. Dia tergerak hati. Misal aku, Pak, ada ke Pak Kikir yang beli belanja ruku. Kan tak nyaman kami. Nah, jadi dengan bahasa sindiran gitu, belau mungkin belau mendengarnya lebih hormat misalnya kan dengan bahasa-bahasa gitu. Nah, gitu. Nah, jadi permintaannya pandai-pandai kita. Kita ada yang kita secara mutlak mungkin orang merasa tersinggung, datang nak minta ruku misalnya, datang nak minta kopi misalnya. Tapi dengan bahasa pantun, dengan bahasa yang kita mengungkapkannya dengan halus misalnya kan, dengan mimiknya, mungkin oh iya juga, oh gampang Kik Bujang misal, nah gitu. Macam-macam tujuan kita, tergantung tujuan kita itu apa untuk membuat pantun itu. Misalnya nanya kabar abang tadi, nanya abang lah berpikok bini misalnya aja benar, ya. Nah, tergantung kita, tujuan kita. Apa tuh? Biasa. Alhamdulillah. Biasa kadang bawa acara. Nah, karena pantun ini bagi kami acara apapun selalu dipakai. Iya. Benar. Kita pidato pembukaan dia awali dengan pantun, penutup dengan pantun. Bisa di tengah-tengah acara kita buat dengan pantun sebagai apa itu pemanis acara. Jadi tidak mesti kita dalam ketegangan itu kita dengan diseling dengan pantun kurang jadi humor. Oh, cakep kata orang, rajin mendengar. Pemanis acara. Iya. Benar. Buka acara kampanye baru ya. Jadi baru ada pantun lama ni kan. Pasanan. Apa dah? Usah rajin ngayau. Apa dah? Malam-malam karena ngayau malam banyak hantu je orang. Aku mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang ketawa. Jadi sampir itu lucu gitu. Iya. Tapi si Eng ucapkan. Iya, boleh. Nah, tapi umumnya kami ditekankan dari lembaga adat bahwa mengucapkan salam itu tidak boleh dalam kalimat pantun. Jadi kalimat salam itu terpisah dari kalimat pantun. Orang kan banyak
misalnya pagi-pagi ke Teluk Dalam, mawa kembang-kembang sepatu misalnya. Dengan hormat saya ucap, sebagai pembuka saya ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang kami dilarang dari lembaga adat. Mestinya kalimat salam itu di luar pantun. Misalnya pergi berjalan tengah malam, besok apa aja? Ya. Badan pun kepak terasa penat. Mohon izinkan saya mengucapkan salam. Tolong kini dijawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kalau untuk masalah pantun dimasukkan dalam kalimat salam dimasukkan dalam kalimat pantun tidak diperbolehkan dari lembaga adat. Karena katanya nanam kelapa di Pulau Bukum belum tinggi lah berbuah. Apa itu? Adat kita bersendikan hukum bersendi kitabullah. Itu kami diberikan teguran dari lembaga adat, jangan sampai membuat kalimat salam itu dimasukkan dalam kalimat pantun. Oke. Mesti terpisah. Oke. Itu. Dan itu lah kami istilahnya berikan juga bimbingan kepada murid-murid. Macam kemarin kayak kemarin. Iya, misalnya Syarat-syarat itu yang tingkatan-tingkatan itu, misalnya ini kan misalnya dipakai dari Minang, ada bersendi Sara, seperti kita bulah kan gitu. Memang ada ke itu? Sepengetahuan Ki Bujang. Ada ya? Ada. Itu memang memang ada. Jadi larangan mereka tuh jangan membuat pantun, jangan membuat atau memasukkan kalimat pantun memakai bahasa Al-Quran, ayat Al-Quran. Mereka terpisah karena hukum bersendi sarak sarak bersendi kitabullah tadi. Jadi makanya tidak diperbolehkan. Itu memang dari lembaga adat Melayu mereka. Tidak boleh. Jadi mestinya salam itu harus terpisah. Ya, tidak boleh, tidak kuang. Ada orang mengarang pernah kami temui. Jadi katanya membeli jamu, jual jamu di pasar Hatta katanya. Laku tak laku harus tekun katanya. Pantun itu. Innama amruhu iza aroda say'an ayakula lahu kun fayakun katanya. Itu tidak boleh. Jangan kalimat ayat Al-Quran dimasukkan dalam pantun. Ada juga orangnya nyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sesudah itu walillah ilham katanya. Itu kalimat takbir kan? Iya. Artinya begitu. Jadi isi pantunnya sampirannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sesudah itu walillah ilham, walillah ilham. Aku bertanya kami kak apa kabar? Kiapa mungkin kita tidur bareng semalam? Itu jangan. Iya. Jangan kalimat Al-Quran dimasukkan dalam terima kasih. Tidak boleh. Tapi gak dua gitu ya. Lam alif di atas lah. Biar tak panjang berdua ya. Lah udah. Ujung. Kan lawan suruh. Iya. Kami setuju dengan Pak Ahmad Hamzah selaku ketua LAM. Sebenarnya beliau banyak rasa kecewanya dengan
banyak perubahan adat yang kita jalankan sekarang. Iya, iya. Beliau pernah cerita kalau adat orang dulu lain dengan adat orang sekarang. Banyak tertinggalkan, banyak terbuang. Beliau pernah cerita seperti ada adat begawai lah terutama. Iya, betul. Nah, beliau nyebut kayak kalau dulu penghulu makai penghulu kampung, sekarang lah makai penghulu lain. Dan adat-adat pun lah banyak terbuang. Kayak misalnya ada mandi bersimbor, mungkin ada ya. Nah, sekarang lah terkikis. Ada kembang-kembang teluk. Sebenarnya dalam hal-hal prosesi itu banyak pesan-pesan moral. Iya, betul. Kata nenek aku kami ada yang dengar kelakar-kelakaran itu. Banyak pesan moralnya. Jadi kalau sekarang ini banyaklah dihilangkan. Terutama sebenarnya kuncinya kalau kami lihat di Mainang. Mainang harus jeli. Kalau Mainang dulu beda dengan yang sekarang. Nah, kayak berebut lawang gitu juga, kami selaku pelaku seni berebut lawang. Berebut lawang itu sebenarnya hanya dialog. Iya. Ibu ya? Betul. Nah, mungkin Ibu tahu. Hanya dialog sebenarnya. Tapi karena di antara mereka yang berdialog itu ada yang menguasai tentang pantun, diselinglah dengan pantun. Betul. Sebagai pemanis acara. Iya. Bukan pantunnya yang utama. Bukan. Dialog tadi Berebut ya. lawang itu dialog individu. Betul. Dialog individu untuk mempertahankan posisi masing-masing. Kemudian mempersilahkan dari pihak mempelai laki-laki untuk masuk ke dalam. Sebagai pemanis acara diselinglah dengan pantun. Gimana? Tertulis maksudnya. Ada enggak? Di dalam tuh tulisan kayak itu panduan tuh. Aku ada buku. Aku ada buku. Itu dia. Aku ada Ya, buku. betul. Tapi itu yang membuat ketua lembaga adat kita merasa kecewa. Banyak tak dihiraukan. Kalau dulu zaman kami lah nengok lu, ada kerak gede di Jong, ada kerak gede sebagai tukang tanah ngambat di halaman dengan Cina. Iya. Ada pesan-pesan moralnya. Yang kedua gini, penghulu gawai. Apa fungsinya penghulu gawai? Nah, itu dengan pantunnya, tapi terutamanya pemantun yang kemari berapa bulan lalu kami dapat tugas dari Dinas Balai Bahasa. Yang aku posting dengan Ibu, Festival Tunas Bahasa Ibu. Oh. Jadi 4 bulan sebelumnya kami memberikan bimtek. Pemantun aku sendiri ditunjuk sebagai pemantun, ditunjuk dari Pak Fitro Rozi dan dari Balai Bahasa Pangkal Pinang. Kami ditunjuk untuk sebagai narasumber, memberikan bimtek pada guru-guru supaya nanti guru-guru imbaskan ke murid. Iya, betul. Tentang budaya kita ini, terutama pantun. Kami jelaskan dari mulai adat kita yang selalu kita pakai dalam berebut lawang kan, dan acara apapun kita ini selalu dilengkapi dengan pantun. Yang aku sebut tadi, dari pembukaan kata, mengucap salam pantun, dari penutup kita juga kami paparkanlah semuanya bahwa pantun itu harus gini-gini, jangan menggunakan kalimat Al-Quran makai pantun, karena sekarang banyak asal ngarang, asal jadi. Apa jangan kadang inna atau ini kalau kausar jarang. Mun kami nak masuk ke berapa kami akan mayar, tak boleh. Astaga. Iya. Makanya mereka itu itulah belum pernah. Kami laisak dipaparkan, laisak dinasihat dari Ketua Lembaga Melayu Riau, aku sendiri. Waktu itu kami aku Pak Ahmad Hamzah yang pergi, Pak Fitro Razi. Itu agak sensitif soalnya kan. Karena kami kemari ditunjuk ya sebagai gimana ya, orang taunya kami sebagai pemangku adat gitu kan, beban bagi kami. Makanya untuk anak-anak muda sekolah-sekolah kami beritahu tempoh hari memberikan bimtek ke sekolah-sekolah, jangan
Harus itu. Karena gini, kalau itulah dianggap biasa, tapi sebenarnya tidak ada terstruktur sistematis lewat misalnya lembaga adat lah misalnya, atau nak punya pemangku kepentingan lah ya. Nah itu kan lama-lama gitu, mungkin gitu, nak punya kata kaki bakat gitu ya, atau nak berminat ya, gitu. Nah kan tidak tahu kini mana ini maksud terbaik gitu kan, dan benar gitu. Ketika itu tidak apa istilah turunan-turunan dari maksud pantun yang mereka ucapkan itu misalnya, karena lah dibiasa gitu lama-lama gitu. Karena misalnya gini lah, acara campak lah misalnya, aku ngelihat itulah dianggap biasa. Pindah-pindah misalnya lewat organ, lewat musik, akhirnya gini, maksud aku itulah dianggap biasa. Tapi aku ngelihat gini, misalnya aku ngelihat falsafah atau nak kata kita ada petua hikmah, ada tidak baik sebenarnya menurut aku itu, tidak benar gitu. Tapi karena dianggap biasa itu, tidak baik lah dianggap lah akhirnya itu mungkin lah biasa baik, biasa baik gitu. Atau dianggap malah mendak hati-hati ke biasa, itulah pembenaran, kan beda ya, kebenaran dan pembenaran. Betul. Itu aja. Ini menarik sekali Pak Ki Bujang Belantu ya. Aku tadi langsung juga nak masuk karena kita bicara di depan generasi muda ini, Bang Royhan gitu ya. Ternyata dalam bukan sekedar kita berkata-kata bersahut-sahutan. Aku tadi ngedengar Ikam bercakap tentang bahwa ada nasihat, dan tidak dengan mudahnya kita menyusun itu, ngambil apa nak kita lihat terus kita susun gitu ya. Ternyata tadi kata Ikam juga, lam itu tidak memperbolehkan ada kalimat Al-Quran di dalam syair-syair pantun. Dan itu memang Masya Allah penghargaan tertinggi mestinya yang kita taruh di sana, harusnya Al-Quran itu tersendiri gitu ya, bukan selipan. Sekarang kan saat ini kita ya tidak tahu lah ya, tanda-tanda akhir zaman nih kalau gitu ya, penasehat nenek kita lama-lama terkikis gitu ya Pak Apan ya. Sementara yang salah seakan-akan jadi benar gitu. Sekarang aku nak nanya dulu kan Bang Royhan nih, kira-kira banyak dapat ilmu pantun ini Mika sekedar memahami kata-kata, apa tadi isi gitu ya, katanya ini harus diceritai. Begitu ditanya, aku akan ngelakar sama Ki Bujang Belantu, suhu kame belau gitu tuh. Gimana sih pandangan kau terhadap guru pantun ini gitu? Tentang Pak Bujang yang seringnya dengan pantun gitu, Pak? Iya, pandangan kau sendiri terhadap belau. Yang pertama tuh aku sangat-sangat senang lah Bu, bisa kenal dengan belau dan terus bisa belajar pantun dengan belau ya kan. Karena ya pantun ini ibaratnya untuk sekarang tuh sangat-sangat kurang lah Bu di zaman aku di kalangan anak muda gitu ya. Sangat-sangat kurang lah Bu. Kurang minatnya, terus kurang minat Bu. Nah sekarang kalau Royhan berminat kenapa? Bang Roy nyebutnya gitu ya. Bang Roy berminat kenapa? Ya karena aku tuh ngerasa kalau pantun ini ada daya tarik yang bisa kadang buat orang tuh ketawa gitu Bu. Yang pertama ketawa dulu kata Ki tadi ya. Terus apa lagi? Kita bisa lebih tahu tentang apa yang nak kita cakap tapi dengan cara penyampaian yang berbeda. Nah, jadi itu Bu. Ya, tadi ada isi, tapi kita memberitahu isi itu dengan cara yang menarik begitu ya. Gitu, Betul. Apalagi? Terus juga kan Ki Bujang Belantu ganteng misalnya. Terus terang dengan tampilan seperti ini gitu ya, Ki ya. Orang kan kadang-kadang terpana tuh. Ini artis nih gitu kan. Betul. Apakah seperti itu diinginkan oleh Bang Roy? Nah, tampil di atas pentas gitu ya? Ya insyaallah sih Bu. Keren juga gitu ya. Nah, Ki Bujang Belantu.
Kiapa ini tadi dia sendiri lah nyebut bahwa biak muda tuh kurang tertarik. Betul. Gimana kita mempertahankan budaya pantun ini terus lah, karena isinya tadi Masya Allah sebetulnya luar biasa, nasihat dan kita tetap mempertahankan Al-Quran, karena bagaimanapun adat Melayu, adat Islam gitu ya, seperti itu. Gimana Ki? Pertama, kita kenapa sih ayat suci kita jangan dicampurkan dengan kalimat-kalimat lain? Iya. Al-Quran kan kitab suci. Betul. Dan kitalah megang bahwa hukum bersendi syarak bersendi kitabullah. Jadi jangan hal-hal yang di luar untuk kayak untuk hiburan, ini kan sejenis hiburan. Betul. Kita masukkan, kita campur adukkan dengan kalimat Al-Quran. Jangan itu entah harus apa istilahnya, larangan itu memang ditegaskan itu, kami hanya mengikuti aja, tapi memang himbauan saran dari lembaga adat Melayu kita. Aku pun pernah dinasihati dari ketua lembaga adat Melayu Riau waktu kami ada sarasehan adat di Pangkal Pinang, sempat bertemu beliau. Jadi kata beliau pernah juga nyebut jangan dicampur adukkan, ayat ini ayat suci, kitab suci kita. Dan untuk gimana kita membangkitkan jiwanya, seleranya anak muda ini agar mereka lebih termotivasi ya. Satu-satunya ya dengan sekarang ini kami menggelar ada perlombaan berpantun. Untuk di sekolah utamakan kita ada pelajaran ekstrakurikuler ya. Harus Ekskul ya. Ada sekarang ya? Masa saya kita selaku orang pribumi, orang yang punya budaya pantun itu, mau sementara kita dengan kedatangan masuknya budaya luar, kita mengutamakan budaya luar. Betul. Ya. Dan budaya itu bukan hanya istilahnya hanya pantun saja. Dengan bahasa pun kita tidak akan ada, kita buang. Sekarang tidak ada istilahnya cerita anjay, itu kan bahasa apa itu? Sekarang dengar itu kita Bang hidupkan Roy. kembali bahasa kita yang banyak mungkin anak-anak sekolah sekarang tidak tahu apa kan suduk. Nah itu tadi. Apa kan Jadi kita nyebut apa tadi? Sudu. Ya kan? Apa saya misal cintong. Nah, sementara sekarang ini bahasa-bahasa luar makin marak. Sementara kami kemari ditekankan untuk merevitalisasi bahasa daerah. Iya. Kami khusus di bidang pantun, hidupkan kembali bahasa daerah kita dengan lewat budaya pantun. Budaya bersair lain pula, tapi mengutamakan hidupkan kembali bahasa kita. Masa kita yang punya bahasa kita, sementara contohlah misalnya gini, kurang membalong, makanya kami senang dengan bahasa Belantu. Lain itu. Lain. Dengan logatnya, dengan bahasanya unik. Belitung ini bahasa yang paling dikagumi, disenangi bahasa membalong. Bahasa membalong dengan bahasa Sijok beda. Apa tuh yang beda? Dari logat. Contohlah, kita nak nanya kemana? Mungkin di Tanjung, bang. Ikan masak kemana bang? Kita di Tanjung. Kalau di sana, wah ikan masak mana? Gitu ya? Ada nyanyi ya? Orang Lirama. dari logatnya orang lah lucu, senang. Apalagi kita bawakan dalam hal budaya pantun. Selama kami berkecimpung di budaya pantun ini, kami selalu membangkitkan bahasa itu. Makanya kami disebut Bujang Belantu. Kami itu hidupkan asal kembali. usul. Hidupkan kembali. Sementara orang yang asal
usulnya dari sana agak malu mengungkapkan, Iya. membawakan bahasa mereka sendiri. Takut disebut kampungan Ah, kita Iya, lihat, iya, iya. maaf ngomong, Ya. orang yang datang dari mana-mana, ndak hilang bahasa daerahnya. Iya. Iya. Yang dari Bugis, misal dari mana-mana, ndak hilang mereka cakap. Masa kita orang Belitung sendiri kan kita buang? Betul. Nah, sementara tujuan dari pendidikan kita, dari sepertinya Balai Bahasa kemarin, untuk merevitalisasi hidupkan kembali. Hidup kan. Masa banyak bebek sekarang yang bahasa-bahasa dari bahasa dulu no apa kan tanpa Benar. Itu pun enggak tahu ya. Aku udah tahu sudu tapi tanpa tahu aku sih. Kalau sudu. Masa sudu enggak tahu? jadi sikit-sikit apa zaman kita sekarang kedengaran macam anjay. Jadi itu kan bahasa apa itu? Itu iya, bahasa luar tuh. Sementara kita pribumi Bahasa sendiri, kasar malah itu. apalagi kita hidupkan bahasa itu dengan lewat bermacam-macam budaya kayak bersair, berpantun terutama yang senantiasa tiap minggu kita saksikan, kita jumpai. Acara adat apapun kita selalu kata ketua lembaga adat Pak Ahmad Anzan, kita selingat dengan pantun. Kurasa kurang lah Pak Hitam diawali dengan pantun. Ya, namanya juga sudah tradisional Pak Hitam. Akan kita koleksi pantun setiap membuka acara. Ada. Nah, Perda pantun. sementara Perda penggunaan pantun. penggunaan pantun. Oh, Oke. Sementara nilai positifnya yang kami rasakan banyak dengan budaya pantun ini. Kami lah selaku seni, Oke. selaku pelakunya. Contohlah yang tiap minggu. Memang nyaman kalau pandai berkebun. Cakep. Apalagi nanam jagung. Kan? Nyaman sekarang sebenarnya jadi tukang pantun. Dapat duit makan tanggung. Nah, ya. Makan tanggung terus lah pokoknya. Yang kita negatifnya. Iya, iya. Dari kita dengan sesama tak kenal jadi kenal, tak akrab jadi akrab, tergantung kita membawakan. Makanya yang kalau kita untuk bermanfaat positif, kita pandai-pandai sopan santun tadi. Iya, iya. Pantun kepanjangan sopan dan santun. Nah, itu baru aku dengar memang malam ini. Jangan kita semua Pantun, sopan dan santun. iya, kepanjangan sopan dan santun. Gimana cara Iya, membuat kita membuat orang senang? Iya, betul. Dengan logat bahasa kita. Nah, itulah yang kami tekunek selama ini. Nah, yang kami lakukan selama ini. Berpantun dengan bahasa daerah Membalong, bahasa darat, bahasa Belantu. Nah, itu coba apa? Logat tadi. Yang Belantu tadi. Ini belum sampai ke Misalnya, situ. Gini, masang tekalak ngabak kulu. Gitu. Orang dulu masang tekalak ngabak kulu, tanya bapak. Ulu yang di depan maksudnya, bukan ke belakang kan, ke depan. Masang tekalak ngabak kulu. Tekalak apa? Tekalak. Tekalak alat nangkap ikan. Oh, alat idang nangkap ikan. Oh, harus tahu Bang Roy. Enggak tahu kamu itu. Dia tidak tahu. Ya terus? Sekarang, masang bubu ngabak ke hilir. Masang bubu berarti di belakang ya gitu. Hilir ya. Oke. Kita masang bubu ngabak ke hulu, tak dapat ikan. Ya. Betul. Iya. Nah, itu. Masang tekalak ngabak ke hulu, masang bubu ngabak ke hilir. Wah, mungkin ndak usah mudah cemburu, boleh cemburu tapi ndak mikir. Apa manis? Manis. Sebuah manis. nasihat tapi dengan pakai bahasa daerah. Wah, gimana tadi? Wah. Nah, Belajar. Siapa? Nah, benar Pak. Intelek gitu. Oh iya. Kan maksud masang itu teh ya. Masang ke bubu teh. Nah itu kan biar generasi nah dijelasin artinya. Ya. Orang bari yang masang bubu gitu. Betul. nah itulah gitu. itulah istilah-istilah yang orang dulu, itulah yang perlu kita Pelajari lagi. Karena kehidupan orang-orang tua kita dulu tidak jauh dari alam. Ada yang hobi ke laut, nah, yang ke darat, ke rumah, ke laut gitu juga, ke laut pasir, ke darat pasir. Nah, Batang Mengkudu cabang 8. Batang Mengkudu. Jangan takut, jangan khawatir karena jodoh tangan Tuhan. Nah, gitu. Batang Mengkudu cabang 8. Memang cabang 8 ya? Kan? Mengkudu tadi. Nah, ini kan pemikiran sains tadi. Nah, Kalau kami tertariknya di situ kan. benar. Bisa aku terdengar. Muar Muar madu.
Dan itu banyaknya di Membalong, Dah ingat. di Belantu. Ki Sari itu Iya. Isa. Oh itu, Iya. itu salah ketua adat. Iya, ketua adat. Nah, ini pantun bari ya. Ah, Ki cak mandor geredu. Ki cak mandor geredu. Megang payung isap cerutu. Abis duit dak nentu nonton komedi kelas 1. Jadi kan kata bari ya. iya. Iya, itu pelajari. Itu pantun kata berkait. Oh, Nah, itu bersajak a. Oh. Kalau dia sejenis dari baris pertama sampai baris keempat sama ujung sama bunyi, itu pantun rima a. Yang AB yang macam Kemek sebut tadi. Contohnya misalnya pulau panjang pulau semujur, tempat menjala si ikan kembung. Ada kan? Semujur kembung. Pulau panjang pulau semujur, tempat menjala si ikan kembung. Rajin-rajin sembahyang dan saling jujur. Petua agama harus dijunjung. Itu nasihat. Mungkin sama ya. Waktu ini itu dulu macam belajar di sebulan pelajaran agama. Asam kandis. Asam gulgur ya. Ketiga asam kan? Riang-riang. Yang Nangis ya kan? jangan menangis. Apa tadi? Kalau- Betul. Kan enggak sekarang kan enggak tahu geredu itu apa. Geredu itu apa ya? Komedi itu apa. Iya. Jadi sampiran dan isinya memang bahasa kosakata lama gitu. Oke, iya. Ya, sebenarnya untuk saat ini kita dari Balai Bahasa ladang mengeluarkan kamus bahasa Belitung. Oh. Ada. Edisi 2025 gitu. Iya. Oh. Itu lalama. Lama Dari tahun sebenarnya. berapa termasuk penyusunnya Pak Ahmad Amzal. Penyusunnya. Kemari kami sempat dibagikan untuk membiaskan ke anak-anak. Tapi belum terluaskan penyebaran. Ada itu, ada kamus bahasa Belitung. Pantun. Ayo Bang Roy. Iya. Iya pantun. Benar. Betul. Iya. Menarik. Oh, iya. Itu pengetahuan lokal sebenarnya menurut aku ya. Anu kata Bu Tanti teh masuk ke pelajaran ilmu macam IPA, Sains tadi. ilmu sains gitu, ilmu pasti. Iya. Iya, padahal cuma sampiran. Karena kan sepengetahuan aku orang dulu tuh ngejelasin memang mengapa pakai bahasa, karena dulu memang lebih banyak pakai bahasa tutor kan gitu. Nah, tapi ternyata sekarang orang baru dapat nemu gitu. Bahwa misalnya ngano ikan teh, ngano pakai bahasa pantun gitu. Ngano apa juga? Madu teh Iya. pakai bahasa pantun gitu. Aku dapat gitu tuh dulu pas ngedengar dari Ki Sari. Iya. Ada gitu lah gitu. Macam kitab-kitab. Ada. Iya. Oke. Iya. Melayu Lingga itu kan kalau urusan begawai itu kan ada pantun juga. Mustut sekali paham siapa. Itu porno sampiran isinya. Masalah burung kan? Mencari sarang. Sebut tadi apa? Bukan sarong sembarang sarong. Sarong batik dari Semarang. Iya. Itu. Enggak tahu apa isi tadi. Iya, bukan burung sembarang burung. Borong ini nak nyari sarang. Kurang ajar. Siapa dengan norma tadi yang ketidakkuang yang macam-macam? Itu kan bahasa kiasan. 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 Yang mutlak dong, yang Yang ndak kuang. yang ndak kuang tuh secara telak-telak, Bang. Betul. Ya gue maha ngomong
until-until misalkan. Iya, iya. Nah, tapi itu kan sebagai kiasan. Biasa. Macam intan gemala sama memakai. Ah, Kiasan. Tapi kalau kita secara telak-telak kan tak nyaman didengar. betul. Paham. Aku tadi lah ngerti maksudnya. Enggak, emang tadi waktu Mamang masuk ada ngomong gitu. Aku Iya. kepikir juga kan itu masuk bagian dari porno Bang ya. Kalau kita ngerti ya. Ternyata enggak, itu kiasan. Gitu Kalau yang maksudnya. ada juga pantun yang secara telak, misalnya ada yang nyebut biasa terdengar anjang-anjang kerisi Bali, itu nak juga. Oh, ada kok. Biasa orang terdengar, biasa dengar kan? Oh. Itu kan itu Sada lalu kan ya? telak gila. benar. Iya. Jadi mereka tuh nak ngambil humor lucunya, tapi tak ngelihat ungkapan. Betul. Banyak sebenarnya bahasa-bahasa yang dapat diungkapkan sebagai untuk humor dengan kiasan ini. Kalau orang-orang dulu kan bagus-bagus kiasannya, Iya. macam-macam lah, ya kan? Iya. Gitu. Jadi ya kita Seru sekarang lah kan ya. banyak kurang paham, kurang mengetahui juga dengan pecangit-pecangit orang Pecangit. tua kita. Betul. Orang tua kita dulu pecangit lain. Bahasa-bahasanya kalau sekarang kan kita belak-belakan pecangit. Iya. Macam-macam kan. Enggak nak kurang ajar, udah keluar kami ajak pandai tapi. Iya. Kita Iya. macam kami di atas panggung. Entah siapa nak di depan yang lihat kami. Mungkin ada MUI. Iya, betul. Betul. Nah, mereka, oh gini kan, apalagi kita dalam acara gini, semua publik umum kan. Betul. Iya. Iya. Mak gini kan kata Ki Bujang tadi. Iya. Nah ini kan sebagai saat ini kami duduk di sini untuk pelajaran bagi generasi. Oh gini nih kata Ki Bujang tadi. Iya. Sumbernya siapa? Ki Bujang nih kami tak nengok malah pidato gini. Enggak salah pula mungkin jadi. Rasanya ya, Iya, kesannya iya, kami pun Iya. takut kesan negatif udah nilai orang. Betul. Oh gini nih kata Ki Bujang, mungkin ada BBA sekolah nonton kami. Istilahnya kan? Iya. Betul. Ada saya macam gitu kemarin waktu kami di acara sini ada juga kan di pemantun yang menurut aku kurang pantas. Iya. Ada sampai aku enggak dengar Iya, juga. Ada juga sih emang. Oke. Sekarang. Bang Roy, Iya, Bu. kira-kira Bang Roy nak nyampai apa kan Kek Bujang ini kira-kira untuk ke depannya Bang Roy. Harapan. Kek ajari aku lah pokoknya gitu. Gimana? Untuk harapan aku untuk Kek Bujang semoga aja Kek Bujang tuh terus lah kayak Tetap sabar ya gitu ya. ilmu. Tetap sabar ngajar ilmu berpantun ilmu kayak ini. gitu. Ya karena balik ke tadi bahwa untuk generasi muda ini sangat minim untuk belajar pantun gitu. Sekarang ibu nak nanya, mana pantun kau coba? Oh, Belum dapat terpikir. ada. Dites ini Ada, langsung. ada. Oke, gimana coba? Tak ciningok ke sini. Iya. Murid belau nih. Iya. Pergi nganyau ke Tanjung Kelayang. Nah, oke, cakep. Tiba di sana, mesanlah ketam. Oke. Malam ini aku sangat senang Mm-mm. karena podcast di tempat Pak Itam. Catat. Rekam. Sekarang gini pertanyaanku. Sebenarnya menurut kami itu ya, secara pribadi Pan ya. Pantun itu punya potensi untuk disebarkan ke anak muda. Emang ya? Potensi lebih tinggi daripada nari. Karena pantun kan mengandung mengandung hiburan banyak kan. Betul. Ya? Jadi menurut Ikam, apa strategi supaya kita dapat membuat pantun menjadi lebih anak Dikenal. muda? Iya. Ya itu. Jadi terus menerus Terus kah menerus gitu, atau Pak. tampil Itu kah maksud terus? aku. Iya. Gimana itu? Kita dari dulu menggalakkan budaya ini untuk ditampilkan setiap acara apapun. Terutama dalam misalnya penyambutan tamu besar. Jadi mereka mengetahui, oh gini adatnya. Mungkin di lubuk hati mereka, kami senang disambut dengan tari-tarian lengkap dengan diiringi dengan pantunnya, pantun yang sangat mengesankan. Salah satunya. Dan sikok juga kita setiap acara adat harus diutamakan, harus disisipkan pantun itu. Jadi mereka selaku generasi penerus melihat kelak, jadi kita ini tiap kali ada acara, tiap kali ada budaya apapun, acara apapun diseling pantun. Jadi mereka mudah-mudahan
tergiur juga gitu untuk melakukan budaya ini. Salah satunya upaya kami ini, kami lah memberikan bimbingan ke sekolah-sekolah, dan insya Allah sesuai janji Pak Kepala Dinas Pendidikan kemarin, katanya untuk kurikulum 2005 nanti akan diadakan di budaya pantun ini, pelajaran pantun ini dalam ekstrakurikuler Nah, katanya untuk diterbitkan. Katanya. Aku rasa uang udah dibawa ke bazar tuh pantunnya, misal lu beberapa pantun gitu kan? Oh iya iya. Jadi Banyak. sekarang setiap kali ada acara-acara tuh, mereka kan kadang-kadang ada sosialisasi dulu. Jadi kami selaku pelaku seni ini menyampaikan, harus mendapat adakan lomba seni. Usah nggak tari, usah nggak busana. Nah, benar. Betul itu. Iya iya iya. Karena manfaat pantun ini, kataku tadi, banyak acara pusing yang dimulai dengan pantun. Iya. Profesor datang dari mana-mana, walaupun ngetik di HP, mohon izin saya mengucapkan pantun. Iya. Jadi rasanya sayang, sangat rugi kalau seandainya tertinggalkan, terkikiskan. Jadi sesuai apa yang disampaikan Ketua LAM kita, beliau sangat menyayangkan kalau seandainya budaya ini ditinggalkan. Kita lihat budaya-budaya luar selalu marak-maraknya tampil dengan pesona-pesonanya. Masa kita budaya kita sendiri kan kita nomor 2 kan? Nah itu kami lah berupaya lah menggalakkan, bila perlu kami lah pesan-pesan juga waktu tempoh hari, kami memberikan bimtek, memberikan saran ke guru untuk pembelajaran budaya ini tiap sekolah diterbitkan. Apalagi macam kami kan sesuai dengan skillnya, dengan apa itu pantun ini kan, yang besair. Kalau besair istilahnya mungkin hanya itu besair toh ya, karena dia kan ada kitabnya. Pantun tidak ada kitabnya. Pantun toh sifatnya gampang untuk orang mengungkapkan segala-gala gitu. Yang penting naksari. Tidak ada bukunya. Sulit untuk dibukukan karena ini tidak baku. Tapi kalau seandainya orang berminat, tinggal ngarang aja. Kalau dibukukan berarti dia istilahnya itulah enggak. Sulit untuk dibukukan. Tapi kalau kita nak ngarang, kalau seandainya kami ngarang, sebuku penuh ada. Tapi kalimat itu bisa meluas. Burung teh misal bukan enggak hanya burung ini, burung lain yang terbang ini. Jadi kalau siko benda itu dikembangkan jadi pantun banyak jadi. Banyak ya. Bisa dibukukan. Oke. Tetap kita tutup dengan pantun. Ya. Oh, nak nanya lagi. Nak nanya, kiapa? Nama Ki Bujang Belantu. Ya. Kalau tadi cerita bawaan ini banyak Belantu ni daerah-daerah utara Membalong. Betul. Gini Ki, aku nak nengok dari sisi apa istilah tu ya. Karena kata Ki Bujang teh mun daerah Belantu itu lebih lain lah ya. Maksud aku gini, kalau pengamatan ikam ya, maksud aku di daerah-daerah Belitung nih, itu kan misalnya kita ada 5 lah ini kecamatan nih, Ki Belantu ada kenemukan gitu ciri-ciri bukan pantun gitu ya, maksud aku tuh gini, ciri-ciri banyak gitu jenis pantunnya. Misalnya mau daerah Sijok, itu apa gitu misalnya, tipe gitu misalnya gitu, Badau siapa gitu, atau Tanjung siapa, atau Selat siapa. Maksud aku itu apakah mempengaruhi gitu juga tempat tinggal dia, kan mungkin juga latar belakang dia, misalnya dulu Isa misalnya
mun nok di laut, mun nok di gunung. Nah itu maksud aku ngelik mun pengamatan Ki Belantu gitu nengok tipe-tipe pemantun di Belitung nih lah. Kira-kira pengamatan. Lebih Itu ke aja, terima personal kasih. maksudnya. Ke Lebih ke daerah. orangnya atau ke Pantun, daerahnya? waktu di Ke daerah. Karena belau Ki Bujang Belantu, tentunya yang paling oke pasti Belantu ya. yang ngeliat Dari pun bahasa, ini pun di aplikasi lingkungan ne istilah-istilah, misalnya dari gini, dari istilah geografi, topografi atau gini, sosiologi ya gitu. Sosiologi itu maksud kita latar belakang, kan misalnya kita lihat, musijok cepat, gitu. Membalong tuh ada agak gitu slow gitu. cari di pantun maksudnya kan. Gitu pengamatan ya gitu. Ngelikam. Iya, iya. Daerah di Belitung. Paham. Ki Bujang paham. Jadi pantun ini, seni pantun ini terkenalnya dari dulu daerah Membalong. Ya, memang dari sana. Karena belum pernah saat inilah rasaku ada campak sijok. Iya kan? Oh, itu asalnya. Iya, Iya. orang bercampak kan berbalas pantun. Iya. Belum pernah, ini ada campak dari sijok. Terkenal dulu campak kemiri, Mm-mm. campak mentigi, Iya. campak gonoriting, campak padang kandis. Betul. Nah, pelaku-pelaku campak ini berbalas pantun. Yang setahu kami. Iya. Nah, jadi sebenarnya ada juga dari daerah lain yang ahli berpantun, pandai berpantun. Mereka berpantun sesuai dengan keadaan mereka, dengan kehidupan mereka. Yang dari Sijok mungkin cara mereka dulu ada nirok, ada umumnya sama. Tapi mereka tidak populer. Kalau yang daerah Membalong populernya lewat campak. Jadi terkenalah pantun itu banyaknya berasal dari daerah Membalong, dari campak, dari apa seni budaya campak tadi. Termasuk Dulmuluk. Selat gitu juga. Banyak. Mereka kebanyakan berdasarkan kehidupan mereka, situasi mereka laut. Laut pesisir. Jadi contohnya misalnya pantun mereka selat nasik laut sepindang, kan? Kan mereka selat nasik laut sepindang, dak jauh dari batu dinding, kan? Alangkan sakit cinta terhalang bagaikan duri dalam daging. Dalam. Berasa. Nah, mereka itu ya orang-orang dulu kan berpantun itu bukan untuk berperang. Nah, hanya mengungkapkan perasaan. Karena dulu bukan kayak zaman sekarang, orang tua kita dulu main judo kan, payah anak nemu bini. Jadi mereka tuh kadang-kadang dalam bayangan sepilah aku akan dapatkan ketemu ini, karena tidak seramai saat ini. Nah, kalau dulu ya nak ketemu juga Jauh-jauh gitu ya. LDR lah istilah makanya kan. disebut. Kata dia. Iya. Betul. Berdasarkan laut. Satu dinding Betul. ya. Kalau di Betawi, Iya. Cikini si gondang dia. Aku begini. Karena si antara dia. Jadi Iya, disebut iya. tempat. Jadi sepindang dan selat nasik. Iya, betul. Gitu. Terus Nama hasil tempat. produksi sebut tadi ketam tadi kan. Iya. Pun dekat laut. Iya, berdasarkan kehidupan mereka Kehidupan sehari-hari. mereka sehari-hari. Kalau dari daerah sana, mereka kehidupan alam, Dan kebun. kok tadi terkalah. Tekalak. Iya. Milet. Jadi sesuai kehidupan mereka. Oke. Di samping itu mereka ya untuk sebagai ungkapan perasaan tadi. Contohlah ada pantun. Misalnya kata nenek aku dulu, ayah yang dulu kan karena orang sebelum seramai ini kadang-kadang keluarga kita yang tinggal di sana bertemu-temu tadi kan bawa judo. Kata beliau, jangan suka betupi suyuk kalau tidak betupi jambul. Jangan nakkan orang nyuruk.
mending nakan orang ibul. Terlalu jauh mungkin maksudnya. Iya. Jadi Iya, iya. ungkapan perasaan mereka tadi mungkin ada asmara di situ. Oh, Ada nak beliau di sana. Mungkin Oke. ada kenangan tersendiri di sana. iya Pernah kenalan kok bisa. iya. Dak kacambiak sekarang ya, mun marah langsung usah balik ke sana. Itu tuh pakai kiasan dulu. Sebenarnya dak rajin. Nah, Sebenarnya marah, gitu kan? Tapi apalagi dalam perjodohan tadi ya, mungkin mohon maaf terlalu vulgar ya bahasanya, tapi diungkapkan supaya orang nggak ngerasa burung dalam sangkar, gitu maksudnya kan? Seperti itu kan jadinya. Lagu sekarang makanya yang kami sebut pantun itu bukan hanya berbalas gitu aja, Iya. dibawakan dengan lagu dan sebagai petua jampi, banyak jampi yang pakai pantun banyak. Makanya kalau orang dulu lah berkata katanya apa aja kata dia, kusak mata kesarapan kapor, Kusak mata, kusak kesarapan kapor, pijar-pijar ke tengah laman, pengen nak berakap. Pokok dia berkata jangan terkebor, burono liar jak makan di tangan. Apa itu? Itu sejenis Oke, saking nurut gitu ya. itu Burung liar kalau makan orang pandai Jadi berdukun nanti. baru dia. mare. Burung Kalimat-kalimat no. Burung liar kan tak gampang, burung liar kok Iya, bisa makan iya. di tangan. Iya. Kalau bini bergayu pun bisa balik ke diri. Oh, pit kerupit. Kata dia gitu mau lagu-lagu toh. Iya. Termasuk macam Kalau termasuk orang lah dulu. bisa macam Betawi kan lagu. Apa misalnya? Selain itu apa ya misalnya ini lagunya aku amate lagu Iya. lama gitu dari Jakarta apa kan banyak juga mau misalnya orang-orang dulu lagu misalnya kepice ada jalan bagede syair itu itu biasa maksud aku macam di gua deh Sambul Pajar tuh cari inspirasi dari itu juga kalau ke kehidupan lokal ya. Jadi di akhirnya dari bait-bait itu timbul lah ya. Dari pantun-pantun kecil dulu lah jadi kebiasaan dalam bentuk petua ya. Iya. Itulah. Oke. Iya. Di luar paham tadi. Pantun Mansur. Apa itu? Orang beli rujak, Dibeli dia beli kapor. orang tak ngajak dia ngeruku ya. Itu marah itu ya. Di luar pakem. No gitu-gitu. Betul. Nah, ubah. No gitu ki apa laki jadi ya. Nah, jadi memang jadi lucu tapi kok sesuatu yang salah tadi jadinya. tidak nyambung. Ndak nyambung gitu kan. Anak serati makan teriak. Iya. Isi tadi. Iya. Kayak dijawab nggak ngerti. Itu tuh siapa ya sebagai Canggih aja ya. Ada yang nyebutkan jalan-jalan, aku nak jalan-jalan memang. Jalan-jalan gitu ya. dia pergi ke pasar Maliku ini gitu. Mm-mm. Sekali dia kupak buruk sial. Jadi itu Benar. sebagai lelucon. Iya. Iya. Betul. Nyambung. Oke, luar biasa. Oke. Usah ada laluan itu. Oke, kita nak dengar benar ini Kek Bujang, ini apa ya istilah 2 jam tak cukup. Nah, benar. Mun kan ngedengar pantun Ikam, ya. Dan kita ndak sadar totalnya 2 jam ini. Ya. Aku pikir sejam tadi cukup. Pikir gitu, cukup sejam hanya dengar pantun nih. Tapi ternyata ketika belum bercerita tentang sampiran, isi, nasihat, ini luar biasa. Ini luar biasa Pak Bujang. Ikam teh bingung ya ngapa aku dipilih. Nah, Dan memang Ikam orang terpilih gitu jadinya. Insya Allah. Nah, siapa ini Ikam nak menyampaikan perasaan, harapan dengan pantun tapi bercakap.
terima kasih lah. Pertama, kami selaku pelaku seni terkhusus di bidang pantun menghimbau kepada generasi penerus, anak-anak untuk kedepannya jangan sampai budaya kita ini terkikiskan dengan budaya luar. Betul. Terutama apalagi budaya kita ini lah diakui dari dunia. Kalau dalam pantunnya sembahyang sunat di masjid baru kata kami, macam selawat amalah lantang. Biarlah sekarang banyak orang pakai adat baru, adat lama kita jangan kita buang. Dua kalimat syahadat dua terbilang masuklah dalam rukun Islam. Apa adat lama kita buang ibarat kehilangan jarum bang petang. Siapa itu jarum bang petang? Kan gelap. Begagap-gagap. Karena untuk menjelaskan secara detailnya memang tidak gampang. Kami hanya segelintir aja. Iya. Ya, kalau untuk secara detail-detailnya nanti kita mungkin ya perlu waktu lah. Ya. Budaya ini kita bahas tidak mudah. Betul. Waktunya segelintir aja. Nah, dan untuk kepada dinas terkait lah terjual Iya. supaya gimana adat kita ini tetap eksis ya. Terhadap pelaku-pelaku seni diberi naungan lah. Betul. Dinaungi pada anak-anak itu juga yang seperti Kik Bujang sampaikan tadi, mun ke hulu bawalah payung. Siapa tahu kan hujan lebat. Carilah ilmu jangan tanggung-tanggung karena ilmu banyak manfaat terutama dalam adat. Masya Allah. Iya, mudah-mudahan ya. Nak ditambah-tambah pantun lagi? Apa langsung nak kita closing, Kak Royhan? Silakan. Makasih, Belantu. Oke. Kayaknya tugas Royhan ini. Tugas Royhan sebetulnya. Iya. Oke, untuk saudara-saudara semua, barusan saja kita lah dengar kisah dari Pak Bujang Belantu tentang apa itu pantun dan sejarah-sejarah pantun dan terus juga cara buat pantun. Ya mungkin itu bisa menjadi modal untuk kita, terutama biak muda khususnya di wilayah Belitung ini. Semoga apa yang telah disampaikan dari beliau bisa kita pelajari sebaik mungkin. Dan untuk kawan-kawan juga aku berpesan bahwa janganlah tinggal budaya pantun ini, karena Pak Bujang tadi sebut karena mereka sudah berjuang terus untuk mempertahankan budaya pantun ini, dan itu semoga tidak terbuang begitu saja. Oke, makasih. Iya. Bang Roy. Katanya Gimana? kalau lah daku menebang kabong, Wih, cakep. kabong ku tebang di tengah kebun. Ya. Oke. Jangan ngaku gitu orang Belitung kalau tak senang bermain pantun. Iya, cakep. Ratu tertegun raga memelas, Iya. resah beruntun seraja kampung. Sungguh santun kata bekias, itulah pantun orang Belitung. Cakep. Keren. Kalau gitu kami tutup juga dengan pantun gitu ya. Mencari apa ya, balak-balak. Nah, aku ada lagi nih, satu Oh lagi. iya, rehan dulu. 4:30 pergi ke taman. 4:30 pergi ke taman. Sampai di taman nanam telasih. Oke. Untuk Ki Bujang yang sangat budiman, Iya. kami ucapkan banyak terima kasih. Oke. Betul. Sumur tangga berjenjang, Agak. mandi di kolam tepi perigi. Semoga umur diberi panjang, kehendak alam kita bertemu lagi. Amin. Alhamdulillah. Makasih Bang Royhan. Makasih Ki Bujang. Ini luar biasa. Kesimpulannya itu sebetulnya Tunggu. Kesimpulan kami itu sebetulnya ini bukan hanya entertain ya. Karena orang selama ini nganggapnya naik ke atas panggung
terus berpantun, terus kita terhibur. Nah. Tapi sebenarnya isi ini itu luar biasa. Tadi dari bahasa sampiran itu adalah ilmu pengetahuan, dari bahasa isi itu nasihat, gitu ya. Aku ngambilnya itu sebetulnya, Pak Bujang. Ini secara pribadi terus terang dapat ilmunya. Kita berumah tangga, ya, dak kuang besakat marah atau besaut-sautan, aci bepantun lah mun gitu. Ya, mun misalnya bang aku dak berduit pakai pantun gitu ya. Itu benar. Jadi kan merasa tapi juga tidak menimbulkan kekacauan di rumah tangga gitu. Benar ya Bang ya? Nah, jadi aku bepantun sedikit, ramai nelayan mencari ikan. Ikan dijual di tengah pasar. Selamat malam kami ucapkan. Isok malam kami tunggu di kedai Pak Itam kita ngalakar. Kedai Pak Itam hanya sebagai pemantik agar kampung kita menjadi semakin asik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.